Luis Enrique dan Hakan Çalhanoğlu tetap menjalani latihan personal di Appiano Gentile meski hari ini merupakan hari kedua libur yang diberikan Christian Cifu setelah keberhasilan Inter meraih Scudetto. Skuad Nerazzurri sendiri dijadwalkan kembali berlatih pada besok sore. Dalam beberapa hari ke depan akan diketahui apakah kedua pemain tersebut bisa siap dan masuk skuad untuk partai final Coppa Italia melawan Lazio. Sebelum laga final itu, Inter masih harus lebih dulu menjalani pertandingan Serie A melawan Lazio pada Sabtu mendatang. Laga tersebut tetap akan dijalani dengan serius sebagai bagian dari penghormatan terhadap kompetisi. Terkait jadwal tim, para juara Italia direncanakan berangkat ke ibu kota untuk pertandingan akhir pekan ini dan langsung kembali ke Milan setelah laga selesai. Inter tidak akan menetap di Roma setelah pertandingan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh FC Internews, Nerazzurri akan kembali lagi ke Roma pada hari Selasa, sehari sebelum partai puncak kompetisi nasional digelar. Zion Suzuki menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam rencana Parma menyambut musim depan. Kiper Jepang Amerika Serikat itu disebut berpeluang besar meninggalkan klub sebagai bagian dari strategi keuangan Parma. Menurut laporan TV Parma 12, Suzuki termasuk pemain yang paling berpotensi menghasilkan pemasukan besar bagi klub jika dijual pada bursa transfer mendatang. Karena itu, masa depannya kini menjadi perhatian utama. Perkembangan terbaru dari Matteo Moretto menyebut Inter sedang memantau situasi sang penjaga gawang. Klub Nerazzurri yang mencari sosok penerus Yann Sommer dikabarkan melihat Suzuki sebagai kandidat ideal untuk mengisi posisi tersebut. Meski demikian, Inter bukan satu-satunya peminat. Beberapa klub Premier League juga disebut ikut memantau dan siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Suzuki. Salah satu target besar Inter untuk memperkuat lini tengah musim depan tetap mengarah kepada Curtis Jones. Gelandang Liverpool itu kembali menjadi sorotan dalam beberapa jam terakhir setelah memberikan tanda suka pada unggahan Marcus Thuram yang merayakan Scudetto ke-21 Inter. Nama Jones masih dianggap panas menjelang bursa transfer musim panas setelah sebelumnya sempat didekati Inter pada jendela transfer Januari lalu, meski transfer tersebut akhirnya tidak terwujud. Hal ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya. Jones adalah nama yang sudah saya sebut sejak Januari, terutama juga dalam beberapa pekan terakhir, dan sekarang saya melihat namanya semakin sering dibicarakan, ujar Romano. Ia menjelaskan bahwa situasi Jones berbeda dengan pembahasan mengenai Alisson meski sama-sama terkait Liverpool. Menurut Romano, kasus Jones lebih kepada evaluasi transfer karena sang pemain disebut memberikan keterbukaan penuh terhadap proyek Inter. Curtis Jones sangat terbuka dengan proyek Inter. Ia tertarik dengan ide bermain di Italia. Bahkan pada Januari lalu, Jones sudah menginginkan Inter, tetapi Liverpool yang membuat penilaian sendiri dan memutuskan langkah mereka. Jelas Romano. Menurutnya, situasi serupa akan kembali terjadi pada musim panas nanti. Liverpool akan menjadi pihak yang menentukan harga jual Jones, meski kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Romano mencontohkan kasus Ederson di Atalanta yang tetap dipatok 45 juta euro walaupun kontraknya juga tinggal 1 tahun. Karena itu, Liverpool dinilai tetap bebas menentukan harga untuk Jones. Inter ada dalam persaingan, ada juga beberapa klub Inggris, tetapi keterbukaan pemain kepada Inter adalah faktor penting yang tidak boleh diremehkan. Setelah itu, faktor ekonomi akan menentukan sisanya, lanjut Romano. Ia menambahkan bahwa jalur transfer antara Italia dan Liverpool menjadi salah satu situasi yang patut dipantau dalam beberapa pekan ke depan. Masa depan San Siro memang terus menjadi pembahasan, tetapi inovasi baru masih terus hadir di stadion legendaris tersebut. Proyek terbaru yang diperkenalkan adalah Skywalk, sebuah pengalaman baru yang memungkinkan pengunjung menikmati stadion dari sudut pandang yang belum pernah dibuka sebelumnya. Selama ini, area yang dapat dikunjungi publik sudah mencakup ruang ganti, lapangan, lorong para juara, hingga museum. Kini, pengunjung Stadion Meazza akan mendapat atraksi baru dengan kesempatan naik hingga ke bagian atap stadion. Melalui proyek San Siro Skywalk, stadion untuk pertama kalinya memberi akses menuju bagian tertinggi bangunan. Pengalaman ini dirancang secara vertikal, dimulai dari lapangan hingga ke puncak struktur, tempat di mana San Siro seolah bertemu dengan langit. Proyek ini resmi dimulai kemarin. Jalur yang disiapkan telah dirancang dengan standar keamanan tertinggi, melewati area teknis yang menggantung di atas tribun dan lapangan, lalu mencapai ketinggian 55 meter. Dari titik tersebut, pengunjung bisa berjalan di sepanjang balok struktur ikonik stadion, menikmati pemandangan bagian dalam stadion dan kawasan kota di sekitarnya. Pada hari yang cerah, panorama hingga pegunungan Alpen juga dapat terlihat.
Pengunjung juga dapat melihat dari dekat struktur baja raksasa berbentuk kisi yang dipasang saat Piala Dunia 1990, serta mengetahui rahasia pembangunan tribun tingkat 3 San Siro. Skywalk akan tersedia hingga Oktober. Namun berdasarkan informasi di situs resmi San Siro, kegiatan ini dapat dibatalkan atau dihentikan sementara jika terjadi cuaca buruk seperti hujan deras, angin kencang, salju atau kondisi darurat lainnya. Dalam situasi tersebut, tiket pengunjung akan dikembalikan sepenuhnya. Keberhasilan Inter mendapat Scudetto ke-21 mendapat pujian dari mantan striker mereka, Aldo Serena. Dalam wawancara dengan Il Messaggero Veneto, Serena menilai gelar ini diraih berkat konsistensi Inter sepanjang musim, sementara para pesaing justru gagal menjaga performa. Menurutnya, Milan mulai melemah saat memasuki paruh akhir musim, sedangkan Juventus tidak pernah benar-benar tampil sebagai penantang serius. Meski Inter tidak selalu dominan dalam laga besar, kestabilan performa mereka menjadi kunci utama juara. Serena juga memuji peran besar Christian Cifu sebagai pelatih. Ia menilai Cifu sukses mengangkat mental tim setelah kekalahan di awal musim yang bisa saja membuat situasi goyah. Menurut Serena, Cifu menunjukkan kecerdasan karena tidak melakukan perubahan besar pada tim yang sudah matang, melainkan mempertahankan pola pikir dan gaya bermain yang sudah terbentuk. Ia menambahkan Cifu juga bijak karena tidak merombak fondasi permainan yang sebelumnya dibangun Simone Inzaghi. Hal itu dianggap penting karena banyak pelatih muda biasanya ingin langsung menerapkan ide baru secara total. Saat membahas laga paling menentukan dalam perebutan gelar, Serena menyebut kemenangan 3-2 atas Juventus memang penting. Namun baginya, kemenangan 2-0 atas Genoa setelah Inter tersingkir dari Liga Champions justru lebih krusial. Menurutnya laga itu menunjukkan tim tetap kuat secara mental dan tidak kehilangan arah setelah kekecewaan di Eropa. Sebagai simbol Scudetto musim ini, Serena memilih Lautaro Martinez. Ia menilai Lautaro bukan hanya pencetak gol, tetapi juga penyerang yang selalu bekerja untuk tim dan mampu menyatukan skuad. Karena itu, Serena menyebut Inter kini memiliki sosok pemimpin sejati di dalam tim. Giuseppe Bergomi menyampaikan pandangannya atas keberhasilan Nerazzurri meraih Scudetto ke-21 dalam wawancara dengan Gianluca Rossi di kanal YouTube-nya. Ia mengenang suasana perayaan di San Siro yang mengingatkannya pada gelar tahun 1989 saat masih aktif bermain. Ketika ditanya gelar Inter favorit setelah era tersebut, Bergomi memilih musim treble karena dianggap sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah klub. Menurutnya, keberhasilan itu sangat penting karena belum pernah dicapai klub Italia lain. Ia juga menyoroti 2 Scudetto terakhir Inter di tengah atmosfer sepak bola modern yang penuh tekanan dan kritik. Bergomi menilai, meskipun sebuah tim tampil bagus di Liga Champions, namun hanya finish kedua di Liga, seringkali tetap dianggap gagal. Karena itu, keberhasilan Inter bangkit dan kembali juara dinilainya sangat luar biasa. Bergomi menegaskan bahwa Scudetto kali ini juga sangat identik dengan Christian Cifu. Ia menggambarkan Cifu sebagai sosok yang sudah lama dekat dengan Inter sejak masih menjadi pemain dan memiliki kemampuan menyentuh sisi emosional pemain agar mereka kembali termotivasi. Hal itu juga diperkuat dari penjelasan mantan Akademi Inter, Roberto Samaden, yang menyebut kelebihan Cifu adalah mampu masuk ke hati pemain. Menurut Bergomi, kekuatan utama Cifu terlihat dari kemampuan Inter untuk selalu bangkit setelah kekalahan. Ia juga menilai performa Inter sangat konsisten, terutama saat menghadapi tim-tim papan tengah ke bawah, serta mampu mengumpulkan 20 poin dari laga besar melawan tim peringkat hingga ke-7. Ia menyoroti produktivitas tim yang luar biasa, dengan 82 poin dan 82 gol di liga yang dikenal minim gol. Hal ini dianggap sebagai bukti kualitas skuad secara keseluruhan. Salah satu momen penting musim ini menurutnya adalah gol Hakan Calhanoglu ke gawang Roma yang kemudian diikuti beberapa gol tambahan. Setelah itu, banyak lawan mulai kehilangan percaya diri menghadapi Inter, menunjukkan pentingnya aspek psikologis dalam perjalanan juara. Bergomi juga menilai Inter mampu mengatasi banyaknya masalah cedera dengan baik karena kedalaman skuad, termasuk kontribusi pemain seperti Piotr Zielinski. Sebagai penutup, ia menyebut Federico Di Marco sebagai pemain terbaik musim ini berkat kontribusi assist yang sangat tinggi yang dianggap sangat berpengaruh dalam membawa Inter menjadi juara. Salah satu pemain yang ikut merasakan euforia gelar Scudetto ke-21 untuk Inter Milan setelah kemenangan melawan Parma adalah Luis Enrique.
Pemain asal Brasil yang didatangkan pada bulan Juni dari Olympique Marseille ini mengungkapkan rasa bahagianya atas gelar pertama dalam kariernya. Meski sempat mengalami naik turun performa, Luis Enrique tetap memberikan kontribusi penting untuk Inter, terutama saat tim kehilangan Denzel Dumfries yang absen cukup lama. Dalam pernyataannya yang dikutip dari portal Brasil Terra, ia mengaku bahwa menjadi juara Italia adalah pencapaian besar dalam kariernya. Menjadi juara Italia sudah merupakan pencapaian yang sangat besar dalam kondisi apapun. Ini adalah langkah penting dalam karier saya dan mewujudkan mimpi yang sudah saya bangun sejak lama. Namun, memenangkan gelar ini dengan cara seperti ini membuatnya menjadi lebih istimewa, ujar Luis Enrique. Sejak bergabung dengan Inter, ia telah mencatat 28 penampilan resmi dengan 17 kali tampil sebagai starter. Ia juga menunjukkan peran penting dalam distribusi bola dengan akurasi umpan mencapai 90%, serta mencatat 21 umpan kunci sejak debutnya. Saya datang ke sini dengan mimpi besar, dan sekarang saya ingin semakin mengukuhkan posisi saya. Saya akan bekerja keras untuk terus bermain lebih banyak, serta memberikan kontribusi melalui gol dan assist. Menjuarai Liga Italia memberi saya motivasi lebih untuk terus melangkah di jalur ini. Fulvio Colovati memberikan komentarnya tentang musim Napoli dalam program Il Bello del Calcio yang tayang di Telefomero. Dalam program tersebut, ia membahas bagaimana Napoli harus merelakan Scudetto kembali direbut oleh Inter Milan. Menurutnya, meski Napoli finish di posisi kedua, hasil itu tetap bagus karena persaingan liga yang cukup ketat. Colovati menegaskan bahwa Inter adalah tim terkuat di Italia, bahkan sudah ia prediksi sejak beberapa waktu lalu akan unggul jauh dari pesaingnya. Sementara itu, Juventus dan Milan masih dalam proses pembangunan tim, dan sebagian besar klub lain hanya bersaing untuk posisi 4 besar. Ia juga menilai bahwa menyebut posisi kedua Napoli sebagai kegagalan adalah berlebihan. Namun ia mengkritik kondisi sepak bola Italia secara umum, karena tidak ada klub Italia yang mampu menembus 8 besar kompetisi Eropa. Selain itu, Colovati juga menyinggung performa Inter di Liga Champions musim sebelumnya. Ia menyebut Inter tampil sangat kuat saat melawan Bayern dan Barcelona, tetapi gagal di final setelah kebobolan banyak gol. Menurutnya, Inter perlu kembali pada pendekatan bertahan yang lebih solid seperti dulu.